Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 7 Maret 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Pada kebaktian Minggu 7 Maret 2021, pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem, dirayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia, dan kita memasuki Minggu Sengsara 4. Pada kebaktian Minggu 14 Maret 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perayaan Hari Doa Sedunia tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 belum selesai. Sekalipun ada kabar gembira bahwa sudah ditemukan vaksin yang dapat merangsang kekebalan tubuh. Walaupun demikian, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh demi menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus mematikan tersebut. Melalui Hari Doa Sedunia ini untuk mengajak kita semua membangun iman dan solidaritas dalam arak-arakan oikumene supaya terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan menciptakan dunia bebas dari kekerasan. Jemaat kami undang untuk berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1, Indah Saat Yang Teduh. Saat yang teduh
Jikalau Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kuta, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimohon berdiri, kita menerima pautum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Doa pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umatnya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang maha kasih, yang di atasnya semua bangsa berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Natuna. Terima kasih untuk aturan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan laut. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak. Dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda, semuanya merupakan wujudan kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan, pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menandahkan di hadapan tahta-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan.
Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan, pemeliharkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Jemaat dimohon berdiri, kita menerima berita anugerah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Mazmur pasal 106 ayat 1 dan 3. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 dengan peringkup ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberi Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, dan atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama memaknai kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber hikmat pengetahuan bagi setiap kami, di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta, penuhilah hidup kami dengan roh hikmat, dan bukalah pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman-Mu ini. Kami meminta di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemberitaan firman Tuhan didasarkan pada Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibaliknya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian teks Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Salam. Sekali lagi, Salam. Hari ini Minggu 7 Maret 2021 bertepatan dengan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Majelis Sinode GKI Banjarmasin menetapkan subtema untuk bulan Maret, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Sekali lagi saya mengulangi, subtema untuk bulan Maret ini, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Almanak Nas kita untuk hari ini dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22, judul perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menyucikan bait Allah? Kalau dikatakan bait Allah atau bait suci,
itu artinya tempat yang suci. Berdasarkan teologi Perjanjian Lama, Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Nah, ketika Yesus datang ke bait suci itu, dia berupaya untuk menyucikan bait itu. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam bait suci itu. Menyucikan bait suci ini pernah juga dilakukan oleh raja yang sangat muda pada waktu itu, berusia 8 tahun, namanya Raja Yosia, raja termuda. Dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang keempat dicatat bahwa Raja Yosia pernah menyucikan bait suci yang ada di Yerusalem. Mengapa Raja Yosia menyucikan bait suci yang ada di Yerusalem? Karena di dalam bait suci itu ternyata ada sarana penyembahan untuk berhala. Nah, karena itu perkakas-perkakas penyembahan untuk berhala harus dikeluarkan dari bait suci. Itu pernah dilakukan oleh Raja Yosia. Nah, Yesus dalam usia yang sangat muda beliau, usia sekitar 30 tahun, dia datang ke bait suci itu, dia ingin menyucikannya, dan ada dasar Alkitabiahnya. Dasar Alkitabiah Yesus menyucikan bait suci itu terungkap di dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Di mana bait suci disebutkan adalah rumah doa. Karena rumah doa maka harus bersih, suci. Kemudian Yeremia pasal 7 ayat yang ke-11 itu juga dasar Yesus menyucikan bait suci. Dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-11 ternyata dicatat bahwa bait suci menjadi sarang penyamun. Artinya praktek-praktek kejahatan terjadi di sana. Nah, karena itu Yesus tidak membiarkan praktek yang tidak baik terjadi di dalam rumah Tuhan atau di rumah yang suci yang disebut dengan bait suci atau bait Allah. Dia bertindak tegas. Jelas di dalam nas yang saya bacakan tadi. Yesus membuat cempeti dari tali, lalu dia bertindak tegas mengusir para pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, penukar-penukar uang. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, para pedagang tidak dengan sendirinya ada di halaman bait suci. Para pedagang lembu, kambing domba, burung-burung merpati, para penukar uang tidak ada dengan sendirinya. Tetapi mereka ada karena ada yang mengizinkannya. Pertanyaannya, siapa yang mengizinkan mereka berjualan? Yang mengizinkan mereka berjualan adalah para imam kepala, atau disebut dengan pejabat bait suci. Mereka mengizinkan lalu memberikan syarat-syarat untuk korban persembahan dalam Paskah. Karena mereka setahun sekali, orang Yahudi laki-laki dewasa setiap tahun datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, memperingati peristiwa yang terjadi di Mesir. Ya, malaikat Tuhan melewatkan mereka, hati mereka diselamatkan, memperingati karya ajaib Tuhan yang pernah terjadi. Setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Nah, mereka datang ke Yerusalem, ke rumah Tuhan atau ke bait suci memberikan persembahan, tetapi persembahan itu sudah ditentukan oleh para imam kepala. Ada syarat-syaratnya. Jadi orang silakan berjualan, ya, bagi hasil. Itu istilah kasarnya, bagi hasil. Ya. Para imam ada keuntungan setiap tahun. Uang yang dipersembahkan kepada bait Allah yang disebut dengan bea bait Allah tidak boleh menggunakan mata uang Romawi
dinar atau mata uang lain selain yang ditentukan oleh imam-imam kepala. Nah, Yesus tidak senang melihat praktek yang tidak benar terjadi di rumah Tuhan. Rumah Bapakku adalah rumah doa, dikatakan di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Nah, dengan tegas Yesus melakukan tindakan supaya tidak lagi terjadi praktek yang tidak benar di bait Allah. Nah, lalu kalau kita melihat ayat selanjutnya, mereka bertanya tentang otoritas Yesus melakukan tindakan hal yang seperti itu, tergambar di dalam ayat yang ke-18. Dikatakan orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mereka mempertanyakan otoritas Yesus. Apa kewenangannya, apa haknya melakukan hal seperti itu? Apa jawab Yesus? Di luar dugaan. Di ayat yang ke-19 Yesus katakan, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Nah, jawaban yang tidak masuk akal dalam pikiran orang-orang Yahudi yang mendengar pada waktu itu. Kenapa tidak masuk akal? Karena bait suci itu dibangun selama 46 tahun. Bagaimana mungkin Yesus yang muda belia berusia 30 tahun rombak bait Allah ini? 3 hari aku akan bangun kembali. Kan tidak masuk akal, Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus tergambar di dalam ayat yang ke-21. Dalam ayat yang ke-21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi yang dimaksudkan Yesus bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami siksaan, bahkan mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Hari Jumat dia disalibkan, Sabtu, Minggu subuhnya bangkit. 3 hari dia bangkit. Jadi kalau Yesus katakan rombak bait Allah ini 3 hari akan kubangun kembali, artinya dirinya, bahwa dia akan mengalami penderitaan, mengalami kematian, dan pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, hari Minggu, bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bait Allah adalah tubuh Yesus sendiri. Rasul Paulus juga punya pemahaman di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 bahwa tubuh kita orang percaya adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam, tempat roh Allah berkarya di dalam hidup kita. Itu bisa dibaca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, apa maknanya nas ini bagi kehidupan saudara dan saya yang hidup di masa kekinian? Yang pertama, kita mengacu kepada apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa tubuh saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Nah, kalau tempat kediaman Allah nyambung sekali dengan subtema yang ditentukan oleh Majelis Sinode GKI Banjarmasin untuk bulan Maret ini. Hari ini dan minggu seterusnya di bulan Maret, subtemanya sama. Menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu bahwa hati kita, diri kita tata sedemikian rupa agar roh Allah bisa tinggal tetap di dalam diri dan hati kita. Jangan biarkan praktek-praktek ketidakadilan ada di dalam hati dan diri kita. Jangan biarkan kejahatan menguasai hati dan diri kita. Selamatkan bait Allah ini. Minta kepada Tuhan agar jangan sesaat pun
bait Allah ini dirusak oleh hal-hal yang tidak baik. Demikian pula kalau kita melihat orang lain, ketika kita melihat orang lain bahwa dirinya, hatinya ada hal-hal yang kurang baik, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan agar roh Allah, roh hikmat ada di dalam hati dan hidupnya, supaya dia layak ditempati oleh roh Allah. Janganlah kita, kalau orang melakukan hal yang tidak baik, kita justru menghakiminya. Alangkah baiknya kalau kita berdoa untuknya, karena kita meyakini sekalipun ada kejahatan, ada hal yang tidak baik di dalam hatinya, Allah yang Maha Kuasa mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, itu tugas kita yang pertama, menjaga atau menata hati dan diri kita supaya tetap kudus, sehingga roh Allah bekerja di dalam hati dan diri kita. Hal yang kedua, berkaitan dengan hari doa sedunia dan hari doa anak-anak sedunia. Berdoa itu penting. Doa itu menjadi napas kehidupan kita orang percaya. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan sarana relasi kita dengan Tuhan. Nah, karena itu penting bagi kita sejak dini anak-anak kita diajar untuk berdoa kepada Tuhan. Doa yang singkat, bahasa yang sederhana. Sejak kecil anak-anak kita diajari berdoa. Ya. Ini berkaitan dengan hari doa anak-anak sedunia. Siapa yang berhak untuk mengajar? Orang tua. Orang tua yang punya hak mengajar anak-anaknya berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus atas anak yang kita kasihi, Daniela Amara, akan menerima baptisan kudus. Ini menjadi tanggung jawab juga orang tua mengajar anak ini, mengajar Daniela Amara untuk berdoa kepada Tuhan. Sejak kecil sudah diajari. Nah, pertanyaan penting untuk saudara berdua dan saksi. Ada 2 orang saksi, Pak Dores dan Alpina Susanti, betul ya? Pertanyaan untuk orang tua dan saksi, mengapa anak ini harus dibaptis? Ada banyak jawaban. Ada yang menjawab anak ini dibaptis karena tambinya, buenya bisa hadir. Ada juga yang menjawab dibaptis karena peliharaan babinya sudah besar. Ya. Ada juga yang menjawab dia dibaptis karena papah mamahnya, tambi buenya sudah Kristen. Ada juga yang menjawab supaya anak ini diberkati. Ada juga yang menjawab supaya anak ini selamat, mendapat anugerah keselamatan. Banyak lagi jawaban orang tua dan saksi ketika ditanya mengapa dia harus dibaptis. Nah, saya mengajak orang tua dan saksi menjawab berdasarkan pandangan Alkitab. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tuhan Yesus katakan, pergilah, baptislah, dan ajarlah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan pergilah, baptislah, baptislah itu artinya perintah. Berarti hari ini orang tua dan saksi dan kami para petugas melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Baptislah, kata Tuhan Yesus.
Berarti ketika kita melaksanakan baptisan, kita sudah melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ketika ibu bapak, saudara dan saya melakukan perintah Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan dan dicatat oleh penulis Injil Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti ketika kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, upahnya adalah surga. Ini menjadi sukacita besar bagi kita. Melaksanakan baptisan kudus hari ini, melaksanakan perintah Tuhan, upahnya surga. Hal yang kedua, mengapa anak ini dibaptis? Tanggung jawab. Setelah dibaptis, kata Yesus, ajarlah. Kalau ajarlah berarti tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saksi, mengajar anak ini tentang perintah Tuhan, supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan, yang benar di hadapan Tuhan. Benar kata Yesus, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang seperti anak kecil itu. Benar, kita sepakat dalam hal kepolosannya, kejujurannya. Tetapi satu hal yang patut kita pahami juga lebih dalam, bahwa anak kecil juga tidak bisa melakukan kebaikan kalau ia tidak diajar. Nah, ini penting bagi kita. Benar, anak kecil dia polos, jujur, tetapi satu hal jangan lupa, bahwa seorang anak kecil kalau tidak diajar untuk melakukan kebaikan, dia tidak akan mampu melakukan kebaikan. Nah, inilah tanggung jawab kita untuk mengajar anak yang dibaptis ini, mengajarkan tentang apa yang Tuhan mau. Ini juga menjadi catatan penting bagi orang tua dan saksi. Berdoalah untuk Daniela Amara ini, bukan hanya menjadi seperti yang orang tua mau, tetapi berdoalah menjadi seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, jangan lupa berdoa. Jangan hanya berdoa menjadikan seperti yang kita mau, tetapi berdoalah untuk anak ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Tanggung jawab, ajarlah. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6, 7, 8, 9 dikatakan, ajarkanlah apa yang diperintahkan Tuhan pada saat dia duduk, pada saat dia berjalan, pada saat dia berbaring. Ikatlah di pergelangan tangan, jadikanlah tanda di dahi, tulis di pintu rumah, tulis pula di pintu gerbang. Apa artinya? Kalau perintah Tuhan itu dikatakan ajarlah pada saat ia duduk, pada saat ia berbaring, pada saat ia berjalan, artinya dalam segala situasi ajarkan anak ini tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini tanggung jawab orang tua. Kemudian ikat katanya di pergelangan tangan. Apa artinya kalau diikat di pergelangan tangan? Tangan fungsinya untuk bekerja. Artinya apa yang dikerjakan oleh tangan, sebelum tangan ini mengerjakan sesuatu, ajarlah tangan ini supaya mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Kalau dikatakan menjadi lambang di dahimu, jadikan lambang di dahi. Itu artinya apa yang ada dalam otak kita, apa yang kita pikirkan harus sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tulis di pintu rumah. Itu peringatan. Artinya ketika dia keluar rumah, apa yang ia lakukan di luar rumah harus terus sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau di rumah dia bagaikan domba yang taat dan setia kepada sang gembalanya, di luar rumah janganlah menjadi serigala yang siap memangsa. Itu artinya Bapak Ibu. Lalu dikatakan tulislah di pintu gerbang. Di luar lingkungan rumah pun kita tetap dituntut untuk terus menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, itu sejak kecil sudah diajarkan. Nah, kalau sejak kecil sudah diajarkan, maka anak ini akan bertumbuh, berkembang sejalan dengan yang Tuhan inginkan, sehingga ia menjadi anak yang diberkati dan menjadi berkat.
Dan ini menjadi kebanggaan orang tua, tidak hanya kebanggaan keluarga besar, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Hari ini dia akan menerima baptisan. Itu artinya Daniela Amara menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau dia menjadi milik kepunyaan Tuhan, konsekuensinya adalah mendengarkan suara Tuhan. Kidung Jemaat 362. Kita ini adalah milik Yesus. Kalau kita milik Yesus, konsekuensinya kita mendengarkan suara Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat yang kelima, kalau kita mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan, maka kita menjadi lukisan di telapak tangan Tuhan. Kalau sudah menjadi lukisan di telapak tangan Tuhan, masa tua, sakit, penyakit, kematian sekalipun tidak akan bisa menghapus status kita sebagai lukisan di telapak tangan Tuhan. Apa artinya kalau kita menjadi lukisan di telapak tangan Tuhan? Artinya kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau ada dalam genggaman tangan Tuhan, artinya dalam segala situasi kita dilindungi oleh Tuhan. Ada amin? Tuhan memberkati. Amin. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus atas anak yang kita kasihi, Daniela Amara. Kita mendengarkan kata-kata penuntun tentang baptisan kudus. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan. Ia bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16 ayat 16. Dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dan berkenan memberkati mereka. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami membawa anak ini, Daniela Amara, supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Demikian pula orang tua dan saksi dari anak ini. Berkenan Tuhan memenuhi mereka dengan roh hikmat, sehingga mereka dimampukan untuk mengarahkan, mengajar dan mendidik anak ini untuk mengenal Tuhan sejak kecilnya, Tuhan yang menyelamatkan. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, kita berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak, Ibu, dan para saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang ada dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Ya saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Tuhan di dalam baptisan kudus. Daniela Amaran, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Allah Tuhan segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah mengambil saudara. Ia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan mendidikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak dan Ibu anak ini saksi mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anak ini sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah mereka dan anak ini sehingga mereka dapat memiliki hidup kekal sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Ibu Bapa dan saksi, silahkan kembali ke tempat duduknya.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Dan dalam syafaat ini tentu saya tidak memahami semua apa yang menjadi sukacita ataupun pergumulan kita masing-masing, baik yang mengikuti ibadah ini ataupun yang tidak mengikuti ibadah kita hari ini. Karena itu katakan dalam hati masing-masing, kita meyakini bahwa apa yang kita katakan dalam hati Tuhan pun tahu, dan Tuhan pasti memberi jawabannya tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat. Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, sehingga kami tetap ada dalam keadaan baik, sehat sampai hari ini. Bahkan diperkenankan memuji, memuliakan nama-Mu dalam situasi dan cara seperti ini. Sekalipun kami tidak dapat ibadah tatap muka di gedung gereja, tetapi Tuhan menunjukkan roh hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan cara virtual seperti ini. Kami meyakini bahwa Tuhan pun bekerja dalam hati dan pikiran kami, melawat kami, melewati ibadah ini, melewati kebenaran firman yang disampaikan, sehingga kami tetap dikuatkan untuk melangkah dengan penuh semangat sukacita Tuhan di hari-hari yang Tuhan sediakan di depan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami untuk memaknainya dan melakukannya, sehingga kehidupan kami bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Mampukanlah kami untuk menata hati dan hidup kami, sehingga layak bagi Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Dengan demikian karakter Tuhan yang mengasihi nampak dalam perilaku hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan Sinode Umum yang akan dilaksanakan di bulan April tahun 2021 di Gunung Mas, Kuala Kurun. Kami meminta di dalam nama dan kuasa-Mu, berkenan Tuhan memberkati seluruh panitia, memberkati majelis sinode, memberkati setiap resort yang akan hadir pada saatnya nanti. Lindungi mereka, berkenan Tuhan mengirim malaikat-Mu, menjaga mereka sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat baik adanya, sehingga sinode umum dapat dilaksanakan dengan baik di dalam pemeliharaan, penyertaan dan pemberkatan Bapa di surga, menghasilkan hal yang baik demi kemajuan gereja Kalimantan Evangelis, lebih-lebih untuk mewujudkan visi misioner, menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran-Mu. Dengan demikian gereja Kalimantan Evangelis menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami banggakan dan cintai ini, Indonesia. Indonesia membutuhkan suasana yang damai. Dengan suasana yang damai memungkinkan kami, baik pemerintah ataupun rakyat, dapat menjalankan peran kami masing-masing. Karena itu kami memohon berkenan Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami dapat berperan bagi negeri ini. Dengan demikian kesejahteraan, kemakmuran dapat dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tambahkan roh hikmat, akal budi, kemampuan bagi kami pemerintah ataupun rakyat, sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, dan dapat kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk situasi keadaan di Kepulauan Vanuatu. Biarlah Tuhan berkenan hadir di kepulauan itu, menyatakan berkat-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu, sehingga Kepulauan Vanuatu berada di dalam genggaman tangan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, sehingga mereka tetap ada dalam pemeliharaan, penyertaan, pemberkatan Bapa di surga. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, jemaat GKI Yerusalem.
dalam segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing, baik yang kami kerjakan di lingkungan pekerjaan kami ataupun di rumah kami masing-masing. Berkenan Tuhan memberkati, sehingga melaluinya kami tidak akan mengalami kekurangan berkat-Mu, melainkan selalu dicukupkan dengan berkat cukup, bahkan melimpah-limpah dalam berbagai macam bentuknya. Dengan demikian kami warga jemaat-Mu tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu, sekalipun kami hidup dalam situasi yang serba sulit, situasi yang serba terbatas karena virus corona COVID-19 ini. Biarlah itu tidak menjadi alasan bagi kami, biarlah itu tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi kami, justru menjadi sebuah inspirasi, motivasi bagi setiap kami untuk menjadi lebih baik dalam situasi yang sulit seperti ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami memohon pertolongan Tuhan, melewati makanan, obat, upaya yang dilakukan, doa-doa seluruh keluarga dan kami semua. Biarlah mereka dipulihkan, disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pekerja gereja-Mu yang saat ini mengerjakan pekerjaan-Mu dalam keadaan yang serba terbatas, serba sulit oleh situasi yang kami hadapi. Tambahkan roh hikmat bagi setiap kami, agar kami terus melayani dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bisa saling menerima satu dengan yang lain dalam situasi seperti ini. Kami percaya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami pekerja gereja-Mu, sehingga kami terus dapat mengerjakan pekerjaan-Mu dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami serahkan juga proses pembangunan gereja Yerusalem yang saat ini sedang direnovasi secara keseluruhan. Kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk merampungkan pembangunan ini. Kemampuan kami warga jemaat-Mu sungguh terbatas. Namun kami punya keyakinan yang besar ketika Tuhan menolong kami, mencurahkan berkat untuk setiap kami warga jemaat-Mu. Kami bekerja bersama-sama, bersinergi untuk menyelesaikan rumah Tuhan ini. Maka rumah ini pasti dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus bersama-sama membangun sebuah kebersamaan yang rukun, membantu bahu-membahu satu dengan yang lainnya, sehingga proses pembangunan ini terus berjalan dan rumah Tuhan dapat diselesaikan, dipergunakan untuk melayani Tuhan. Dan ini menjadi kesaksian, bukan kemegahannya yang mau kami tampilkan, tetapi justru kebersamaan yang rukun yang mau kami perlihatkan bagi lingkungan yang ada di sekitar kami. Dengan demikian menjadi sebuah kebanggaan bagi warga jemaat GKI Yerusalem, lebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami pinta pada kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami, untuk pekerja-pekerja, para pelayan gereja-Mu, jemaat-Mu di mana-mana tempat, dan juga untuk setiap kepentingan pribadi kami masing-masing. Kami percaya apa yang sudah kami aminkan bersama-sama, bahkan yang kami katakan dalam hati kami masing-masing, Tuhan mendengar dan pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik tepat pada waktunya. Dan yakinkanlah kami bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Kami berdoa meminta di dalam nama yang indah, nama yang mulia, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke dalam pelatarannya. Marilah kita berdoa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih atas dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepada-Mu
bagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan. Melalui persembahan dalam ibadah ini, kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Jemaat dimohon berdiri, kita mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.